Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini anak-anakku, saya akan menyampaikan teorema Pythagoras. Sebelumnya, mari kita lihat standar kompetensi untuk menggunakan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah. Harapannya nanti dengan mengetahui teorinya Pythagoras, kalian anak-anakku dapat atau mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan teori Pythagoras. Kemudian kompetensi dasarnya menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Anak-anak tentunya paham dan mengerti, melihat benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menemukan teorinya Pythagoras. Mengetahui, peserta didik menyebutkan triple Pythagoras. Yang ketiga, peserta didik menyelidiki jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Ini gambar tokoh dari Pythagoras. Pythagoras dilahirkan tahun 569 sebelum Masehi. Beliau seorang agamawan dan filsuf dari Yunani. Ini terkenal juga di bidang astronomi dan teori musik. Perhatikan video berikut anak-anak. Ya, video belum bisa dibuka. Ya, saya lihatkan di sini anak-anak. Anak-anak bisa lihat di sini tambah segitiga yang dari alahnya semerah. Dua bentuknya persegi. Jadi sisi yang ini. Itu sisi yang terpanjang, sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Kita lanjutkan. Ya, nih kesimpulannya pada segitiga siku-siku di hadapan sudut siku-siku, sisinya itu disebut sisi miring atau juga disebut hipotenusa. Dan tadi menunjukkan teorinya Pythagoras
kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Jika A, B, dan C panjang sisi-sisi suatu segitiga disebut dengan A, B, dan C bilangan asli, maka A, B, C disebut bilangan triple Pythagoras. Ini hanya berlaku di segitiga siku-siku. Kemudian jika A, B, dan C panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan C sisi terpanjangnya, ini segitiganya sebarang, belum diketahui jenisnya, bentuknya. Ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga tumpul. Yang kedua, jika A kuadrat dan B kuadrat itu dijumlahkan hasilnya lebih dari C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga lancip. Yang ketiga, jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga siku. Contoh soal. Ini ada segitiga PQR, segitiga P. Tuliskan persamaan dari segitiga di samping berdasarkan teorema Pythagoras. Penyelesaiannya ini bisa dilihat. Sisi miringnya QR atau RG, maka R kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Yang kedua, ketiga, ini persamaannya sama, hanya berpindah posisinya. Contoh soal berikutnya. Selidikilah jenis segitiganya jika panjang sisinya sebagai berikut. A 10 cm, 12 cm, dan 15 cm. B 5 cm, 8 cm, dan 11 cm. Dan C 10 cm, 6 cm, dan 8 cm. Ya, kita misalkan A, B, C nya sisi terpanjangnya C, maka kita hitung kuadratnya untuk A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat itu 254 cm. Maka disimpulkan A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih dari C kuadrat, maka segitiga tersebut termasuk segitiga AC. Yang kedua, sisi terpanjangnya masih C, yaitu 11 cm, kita hitung ya, A kuadrat tambah B kuadrat, ini hasilnya 89. Jelas hasilnya ini kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut termasuk segitiga tumpul. Yang ketiga, ini sisi terpanjangnya A, yaitu 10 cm. Yang dijumlahkan bukan A lagi, melainkan B kuadrat tambah C kuadrat, karena sisi terpanjangnya tidak dijumlahkan. Nah, ini B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga siku. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu anak-anak, kita akan melihat perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Ini menjadi dasarnya. Tujuannya, pembelajaran peserta didik dapat menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Maksudnya segitiga siku-siku yang sudutnya istimewa. Kita lihat persegi keempatnya. Ya, saya tarik garis diagonal yang warna hijau. Ini warna hijau. Ini sudutnya sudah terbagi jadi 45 derajat. Inilah yang dikatakan segitiga dengan sudut istimewa. Jika panjangnya A, maka panjang sebelah sini juga A. Sisi yang lainnya juga A. Ya. Saya potong berdasarkan diagonalnya. Ya, saya pisahkan. Saya butuh segitiga hanya satu. Yang satu saya hilangkan. Diagonalnya saya misalkan X. Berdasarkan teorinya Pythagoras, maka sisi miring kuadrat atau X kuadrat
sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Tambah di sini anak-anak. A kuadrat tambah A. Kita hitung, karena ini penjumlahan, berulang bisa dirubah menjadi sebuah perkalian. Maka menjadi ini. X-nya saya tarik akar, menjadi akar 2 dikalikan akar 2. Akar kuadrat dari 2 kali A kuadrat. Saya pisahkan, maka disimpulkan akar 2 tetap akar 2, maka dari A kuadrat akar hasilnya A. X menjadi A akar 2. Dari sini perbandingannya disimpulkan 1 banding 1 ini. 1 banding 1, X-nya tadi A akar 2, maka 1 banding 1 banding 1 akar 2, atau dituliskan 1 banding 1 banding akar 2. Nah, ini latihan soalnya anak-anak. Ya, nah, bisa mencoba untuk mengerjakan berdasarkan perbandingan sisi pada segitiga sendiri. Demikian anak-anak yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.